Salam sejahtera, shalom alaikum, assalamualaikum, dan selamat sahabat. Salamnya panjang ya. Ya, karena deg-degan jadi perlu panjang. Baik, Bapak Ibu saudara yang kekasih, baik yang di online, ini tersambung online ya, maupun yang offline di tempat ini, izinkan saya untuk membuka masker saya karena agak pengap kalau berbicara dengan masker. Ketika Bro Richard menghubungi saya untuk menyampaikan renungan, Bro Richard menyampaikan temanya adalah love others, ya, mengasihi sesama. Saya pikir kalau ini temanya enggak perlu renungan, lebih banyak praktek. Perlu praktek renungan ya, susah. Apa yang mau dimotivasi ya? Saya mau kasih tahu sebuah ilustrasi ya, mungkin berlaku juga di Bapak Ibu, sahabat semua. Saya dari kecil orang Kristen. Bapak Ibu saya bahkan pernah menjadi misionaris ya, di Kalimantan Barat. Jadi kadar kekristenan saya atau kadar iman saya harusnya ya oke lah ya. Ajaran kasih ya dari Yesus ditampar kiri, kasih pipi kanan tuh dari kecil sudah diajarkan. Jadi nggak perlu lagi dimotivasi bagi saya untuk mengasihi ya. Oleh karena itu memang susah kita bicara memberikan renungan tentang kasih. Nah satu kali waktu saya masih lebih muda, saya sering ke Bandung. Tiap minggu ke Bandung. Kenapa? Ya karena ada yang mau dikunjungi. Bukan yang ini ya, bukan istri saya yang ini. Ada yang sebelumnya ya. Jadi satu kali saya dulu masih stasiunnya terminalnya Kebun Kelapa itu ya. Nah ini kebetulan saya ke arah Dago. Ya. Saya naik angkot ya. Di sana ya angkot 6 tempat duduk ya. Nah ketika saya naik belum banyak yang ada. Tapi ada beberapa. Nah kemudian ketika angkot itu berjalan. Ada seorang ibu dengan seorang anak naik. Ya. Seorang ibu dengan seorang anak. Dan pada saat itu ya banyak supir angkot itu orang Batak ya, jadi agak sedikit tergesa-gesa ya. Jadi ibu ini dengan anak ini baru naik, dia langsung gas karena mau cari penumpang yang berikut ya. Apa yang terjadi? Ibu ini ya begitu ya, goyang di angkot, duduk dia, tapi anaknya masih goyang dan pas di depan saya. Rekan-rekan semua, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika itu terjadi, saya hanya memperhatikan orang yang di sebelah saya yang menangkap anak itu dan memangkunya. Setelah saya perhatikan, kenapa saya tidak begitu cepat menangkap anak itu? Memang anak itu kelihatan ada korengan ya, luka dan agak bau. Kemudian ini kebetulan ini hari Sabtu, jadi saya datang setelah saya beribadah di Jakarta, pergi ke Bandung. Ya, jadi itu yang saya lakukan biasanya. Saya berpikir, saya baru dari gereja ya, tapi mau menangkap anak yang korengan, kok saya kalah cepat sama orang di samping saya yang rasanya nggak seiman ya, karena dia berbahasa Sunda. Ya, kok kalah cepat? Sementara saya yang biasanya sebagai orang Kristen, yang harusnya mengetahui tentang kasih ya. Coba kalau anak itu harum, atau apalagi itu bukan anak-anak, wanita, dewasa, cantik. Pasti semua tangan akan segera menangkap. Dan kebetulan di depan saya pasti saya duluan. Ya. Tapi anak ini tidak mendapat kasih sayang dari saya. Oleh karena itu memang susah ya. Bagi saya yang sudah berumur 20-an waktu itu, kecil Kristen diajar oleh orang tua saya, ternyata mempraktekkan kasih itu susah. Jadi Bro Richard, saya takut memberikan renungan tentang love others. Karena saya sendiri merasa masih suka baperan. Di jalanan, dipotong orang masih emosi. Ya. Di mall, di mana masih emosi gitu loh. Aduh ini gimana ya. Ini mengasihi orang itu tidak bisa berkorban. Oleh karena itu saya memilih topik yang sedikit agak berbeda. Mudah-mudahan masih sesuai dengan tema kita love others. Sebagai orang yang sudah berumur cukup lah ya, boleh dikatakan. Saya tergelitik dengan kata kebajikan. Di level saya, mungkin di level Pak Purwa ya, kata ini harusnya kita mengerti ya. Kalau di antara yang lebih muda ngerti nggak kebajikan apa?
Ini bahasa Indonesia yang nggak pernah dipakai. Ada sehari-hari kita, kebajikan gitu, ngomong gitu enggak? Sering kita lihat kalau pejabat ngomong apa? Salam, assalamualaikum, salam sejahtera, apa? Salam kebajikan. Itu datang dari apa? Agama mana? Dari Buddha, ya. Salam kebajikan, ya. Tapi ini yang selalu menggelitik saya. Jadi ketika tema ini diberikan, saya pikir saya mau sedikit eksplorasi tentang kebajikan, ya. Apa sih ini? Binatang apa sih kebajikan ini? Sehingga saya lihat temukan di satu ayat. Di mana ini? Ya, saya temukan satu ayat yang dalam bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia tentang kebajikan. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Jadi ada kata baik, ada kata kebajikan. Saya selalu selama ini berpikir kebaikan, kebajikan sama. Siapa yang kira-kira mengerti bahwa kebaikan itu sama dengan kebajikan? Ternyata beda. Kalau bijak kita tahu, bajik nggak tahu ya. Saya yang sudah 50 ke atas pun nggak ngerti ya. Mungkin kalau ada orang yang 70 80 mungkin kita tanya ya. Karena ini bahasa Indonesia lama yang dalam Alkitab ya banyak ditulis tentang kebajikan ya. Saya nggak yakin Anda nggak tahu. Pernah dengar kata ini dalam waktu belajar bahasa Indonesia? Nggak ada kayaknya ya. Buatlah, kalau saya jadi guru bahasa Indonesia, buatlah kata sebuah kalimat dengan kata kebajikan. Puyeng kita pasti. Mungkin ayat ini kita ambil ya. Kaya dalam kebajikan ya. Jadi saya agak bertanya-tanya dalam diri saya, apakah kebajikan itu sama enggak dengan kebaikan? Paling tidak dari perspektif Alkitab. Dari kalau perspektif perspektif Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa kita lihat ya. Ini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kebajikan artinya satu baris itu, kebaikan, perbuatan baik, jasa, sesuatu yang mendatangkan untung dan sebagainya. Tapi kalau kebaikan sampai 10. Jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia hanya menceritakan seperti itu. Kalau saya baca-baca kebajikan itu kebaikan. Berarti kalau kebaikan ya ini 10 ini. Kalau gitu kenapa ada entry kebajikan kalau gitu? Ya, bahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini saya browse di internet ya, online Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi saya pikir-pikir, kenapa begini ya? Nah inilah yang membuat saya tertarik untuk melihat Alkitab. Nah gampang sebenarnya kalau kita punya Alkitab elektronik, kita search saja. Kebajikan itu ada 18 ayat yang pakai kata kebajikan di Alkitab. 12 ayat di Perjanjian Lama, hanya 6 di Perjanjian Baru. Jadi setelah Perjanjian Baru makin berkurang, ya tokoh-tokoh Alkitab menuliskan tentang kebajikan. Ya. Kalau kebaikan ada 67 ayat, 44 ayat di Perjanjian Lama sama juga, lebih banyak, tapi di Perjanjian Lama lebih sedikit ya. Ini bahasa Inggrisnya, jadi saya karena bukan ahli bahasa Inggris, saya nggak explore dalam bahasa Inggrisnya. Tapi ayat-ayat di dalam Alkitab bahasa Indonesia kita, kalau dilihat dalam bahasa Inggrisnya, itu goodness, righteousness, benefits, good deed, did good, good work, virtue. Saya nggak tahu mana yang paling cocok. Mungkin harus belajar bahasa Ibrani ya, atau bahasa bahasa Greka, Yunani untuk mengerti persis. Tapi saya bukan seorang teolog, jadi saya nggak mengerti. Ini hanya saya memberikan renungan dengan apa yang saya ketahui. Ya. Sementara kebaikan goodness. Jadi ada yang sama sebenarnya. Goodness ada juga di atas ya. Jadi virtue mungkin bagi seperti Pak Purwa yang sekolah di Amerika ya biasanya orang kebajikan itu mungkin dipakai orang virtue ya. Virtue atau goodness. Tapi berarti kalau goodness ya hanya kata benda dan kata sifat ya. Jadi kenapa dong kebajikan itu tadi di Timotius Timotius 6 ayat 1:18 ada kebaikan, ada kaya dalam kebajikan. Kenapa enggak kaya dalam kebaikan? Ya. Nah inilah yang menggelitik hati saya sehingga hari ini saya mau share. Jadi ini sharing kepada kita semua ya. Mungkin saja pengertian saya berbeda, tapi inilah yang saya mengerti. Nah, dari kata virtue dalam bahasa Inggris, saya coba kupas sedikit. Kebajikan itu kualitas yang baik dan diinginkan dalam seorang individu. Kan fake bener ya sebenarnya. Apa itu ya? Memiliki nilai moral yang tinggi. Ya oke, standar moral bisa beda-beda kan. Kebajikan berupa kejujuran, terpercaya, kesabaran, keramahan, kebaikan. Kebajikan membuat seseorang selalu melakukan yang benar tanpa memikirkan untung diri bagi untung rugi bagi dirinya.
Jadi selalu melakukan yang benar tanpa memikirkan untung rugi. Nah, ini agak lebih mudah dipahami ya. Kalau di sana tadi konsepnya agak fake ya. Komitmen untuk melakukan kebaikan. Itu beberapa yang saya coba kalau saya browse tentang virtue. Ya. Nah, banyak gereja maupun agama, tadi kita lihat ada salam kebajikan ya, yang memiliki konsep dogma doktrin kebajikan. Nah, yang kita kenal ini saya coba ya, saya ambil dari online juga. Jadi saya bukan seorang yang mengetahui agama Katolik, tapi ini yang saya dapatkan. Kebajikan. Jadi ada doktrin 7 kebajikan menurut agama Katolik, ya, gereja Katolik. Pertama, chastitas, itu kemurnian, lawannya hawa nafsu. Jadi dituliskan lawannya supaya kita mengerti apa yang diminta atau apa yang menjadi doktrin kebajikan ya. Temperamentia, ya, kesederhanaan. Saya pikir temperance ya, seperti temperance ya, kesederhanaan lawannya kerakusan ya. Karitas, kita sering dengar kata karitas ya, itu kasih versus ketamakan ya. Kemudian industria, kerajinan lawannya kemalasan. Jadi kalau dipikir ya bagi kita yang jadi pegawai ya, kalau kita malas itu nggak kebajikan itu ya. Jadi Pak Purwa kalau ada pegawai yang nggak malas tuh ya, apalagi dia ke orang Kristen ya kasih aja ini ya. Anda nggak melakukan kebajikan ya, apalagi kalau dia Katolik. Oh, doktrin kebajikan Anda nggak hidupkan ya. Kemudian ada pasensia. Nah ini kesabaran dan kemarahan tadi ya, dipotong orang di jalan, sabar atau tidak ya. Ikut motong ya. Istri saya bilang, kamu itu kalau saya dipotong orang, saya akan halangi dia terus. Saya potong lagi, semuanya saya halangi. Saya nggak emosi, tapi dia bilang tetap emosi namanya itu. Saya nggak marah, tapi dia ke kiri, saya ke kiri, dia ke kanan, saya ke kanan. Ya itu namanya emosi ya. Ini patentia ya. Kemudian ada benevolentia, itu kebaikan hati versus iri hati. Kemudian ada humility, ya humilitas, kerendahan hati dan kesombongan. Kalau kita lihat doktrin 7 doktrin kebajikan agama Katolik ini udah memberikan gambaran lengkap ya. Jadi ini kalau dilaksanakan ya inilah kebajikan menurut teman-teman kita di gereja Katolik ya. Tadi satu lagi Buddha ya. Buddha tadi salam kebajikan ya, pejabat pun ngomongnya gitu. Kenapa? Mereka bilang 4 saja ya, doktrin kebajikan mereka. Mehta itu mencintai kebaikan, jadi kebaikan dan dicintai kebaikan. Oh, luar biasa ya. Jadi bukan hanya kebaikan, tapi mencintai kebaikan. Kemudian karuna, ya compassion, kasih sayang. Ya. Kemudian mudita, sukacita simpatik atau empati. Jadi kalau kita apa bedanya simpati dengan empati? Ada yang tahu kira-kira? Iya, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Simpati itu kasihan ya. Ya, kalau empati, duh kasihan, dan kita karena merasakan kita mau menolong, mau segala macam ya. Itu mudita. Kemudian UPK, keseimbangan batin antara kebahagiaan dan penderitaan. Jadi doktrin kebajikan agama Buddha, ya kalau gembira banget, sedih banget itu harus seimbang. Ya. Kadang-kadang kita selalu sering gembira banget, tapi sedih nggak bisa. Ya. Jadi inilah doktrin agama Buddha tentang kebajikan. Nah, agama mayoritas di Indonesia, Islam juga punya doktrin kebajikan. Dalam agama Islam pakai albir namanya, kebajikan. Berbuat baik diusahakan sebanyak mungkin dan sebaik mungkin. Manusia berbuat baik dengan cara meneladani Allah Subhanahu wa taala. Itu surat Al-Baqarah 177. Itu menerangkan semua doktrin kebajikan dalam Islam. Nah, ini 3 agama atau yang saya tahu yang jelas menuliskan tentang doktrin kebajikan. Nah, gereja dan agama yang lain, kenapa kira-kira nggak menuliskan tentang doktrin kebajikan? Ada yang tahu kira-kira? Kalau 3 ini jelas ya, tadi 7 doktrin kebajikan Katolik, 4 doktrin kebajikan Buddha, surat Al-Baqarah 177 jelas ya, sabar, bahkan apa tadi empati, orang yang sabar dalam kemelaratan penderitaan. Jadi kalau dalam penderitaan mereka harus sabar ya. Itu doktrin kebajikan. Kenapa ada gereja lain atau agama lain yang tidak memiliki doktrin kebajikan sedetail ini? Kenapa kira-kira? Apa enggak diajarkan? Nah, kuncinya di ayat ini. Dan 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa bercukupan dalam segala sesuatu
dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Jadi apa dasar kebajikan? Kasih karunia, nggak bisa usaha sendiri. Jadi beberapa gereja, sekte atau agama yang tidak terlalu menerangkan soal kebajikan karena mereka percaya bahwa kalau terima kasih karunia dari Tuhan, maka Anda akan menghidupkan kebajikan, nggak perlu diatur. Ya, susah memang benar. Jadi sabar itu susah. Saya orang yang nggak sabar. Istri saya pastilah tahu ya. Nggak bisa sabar saya Pak Purwa. Ya, apalagi di kantor kadang-kadang lihat orang lelet gitu, nggak bisa, gitu loh. Jadi di rumah paling sering istri saya komplain. Kalau saya minta sesuatu dia lambat sekali, cepet dong, ya kan? Nggak bisa sabar saya. Gimana ngerubahnya? Susah. Hanya menurut saya bisa kalau apa? Kalau kuasa Tuhan terjadi pada saya. Ya saya ada training sih, coba training ya. Saya pemarah juga, saya coba training, kemudian dalam training disuruh menghitung 1 sampai 100 ya. Kalau Anda marah, hitung 1 sampai 100. Ya hilang biasanya. Tapi pas kadang-kadang marahnya nggak bisa hilang, hitungannya hilang. Ya, jadi usaha manusia itu kadang-kadang sangat susah untuk tadi kebajikan kalau tidak mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Jadi bukan berarti kebajikan itu tidak penting, tapi yang paling penting itu percaya Tuhan, mendapat kasih karunia, maka harusnya kehidupan itu akan bertumbuh dalam kebajikan. Nah, mungkin itu salah satu kenapa gereja Advent ya tidak terlalu menerangkan dia, hanya menulis dalam doktrinnya hanya bab 19 sampai 23. Tapi yang paling penting ini menurut saya ya, Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita melakukan itu, maka kita akan memiliki karakter Kristus. Kalau karakter Kristus ya udah itu kebajikan. Jadi susah ya, konsepnya agak sedikit enak juga kalau melihat doktrin kebajikan Katolik tadi, Buddha, Islam, karena kita bisa identifikasi satu-satu. Kalau ini ya udah, yuk seperti Kristus. Susah juga ya. Gimana ya seperti Kristus nih ya? Banyak sih ajaran Alkitab terkait dengan seperti Kristus ya. Khotbah di bukit aja itu semuanya ajaran Yesus bagaimana menghidupkan karakter Kristus ya. Sampai ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri ya. Siapa di sini yang mau saya tampar? Kemudian mau kasih pipi kirinya. Banyak orang gimana ini? Bagaimana mempraktikkan ini? Ya kan? Susah juga kan? Jadi konsepsi kebajikan kalau hanya mengatakan kita kepada karakter Kristus agak susah juga ya. Jadi tidak salah gereja Katolik, Buddha, ya, Islam mengidentifikasikannya. Karena konsep kebajikan ini dan tentunya sesuai dengan tema kita, love others, yaitu salah satu bagian dari kebajikan. Nah, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu, ya, hidup ritual keagamaan kita, ya, tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Waduh, susah juga nih ya. Berarti hidup kebajikan kita harus lebih baik daripada orang Farisi. Supaya kita bisa masuk surga. Orang Farisi ritualistik. Ya, hukum. Karena basisnya adalah aturan. Ayat ini tadi menunjuk kepada apa? Basisnya adalah kasih karunia Tuhan, maka engkau akan apa? Dengan sendirinya kaya akan dalam kebajikan. Susah ini. Karena kehidupan kita, ya kalau kita percaya, daging kita adalah daging yang berdosa. Makanya perlu apa? Perlu pertobatan setiap hari. Nah ini ayat juga menarik. Saya nggak tahu, saya pengen tanyakan ini kepada ahli-ahli teologi. Ayat ini apa sih artinya? Mungkin Bro Richard juga bisa tambahkan ya. 2 Petrus 1 ayat 57. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Jadi udah punya iman ini, tambahkan apa? Kebajikan. Sudah ditambahkan kebajikan, apa ditambahkan lagi? Pengetahuan. Setelah pengetahuan, penguasaan diri. Ternyata penguasaan diri masih tambahan dari kebajikan nih Pak Pura. Jadi penguasaan diri itu tadi kalau saya disalib orang dia hak saya di ini ya saya harus menguasai diri ya. Kepada penguasaan diri tambahkan ketekunan, kepada ketekunan tambahkan kesalehan, kepada kesalehan
tambahkan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih kepada saudara-saudara, tambahkan kekasih akan semua orang. Jadi kalau dalam matematik ya begini nih. Dari iman, tambahkan kebajikan, tambahkan pengetahuan, tambahkan penguasaan diri, tambahkan ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Apa ini? Ya agape sebenarnya kan. Ujungnya ke sana. Ya, kasih sama semua orang. Mau dia musuh, mau dia mengkhianati kita, mau dia merugikan kita, ya kan? Kalau ini kasih akan saudara-saudara yang kenal dulu, ya ini saya kenal kasih, tapi tiba-tiba orang sana itu yang saya nggak kenal kasih akan saudara. Jadi kebajikan masih di atas sana sebelum ditambahkan semua ini. Kalau bicara pertumbuhan ya seperti ini. Jadi beriman dulu, ya tambahkan kebajikan, ya latihan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, baru nyampe pada kasih. Jadi beriman nggak bisa loncat kelihatannya, langsung kasih. Jadi memang kebajikan ini penting ya. Kalau mau pakai konsep Katolik, Buddha, Hindu ya, Islam tadi, itulah latihannya. Tapi sebenarnya Alkitab menceritakan ya. Nah, ini berdasarkan eksplorasi saya ya. Sebenarnya kebajikan itu menurut saya sama dengan buah roh. Ya. Buah roh itu apa? Galatia berapa? Iya. Pernahkah kita perhatikan seksama? Kalau saya tanya, ada berapa buah roh? Ya, Anda jeli. Ya, boleh bisa dapat sepeda. Sepeda. Benar kalau Pak Jokowi saya kasih sepeda ya. bisa disiapkan ya. Kenapa? Tadi kenapa jawabnya satu? Buah roh. Orang biasanya kalau ditanya berapa buah roh? 9 jawabnya ya. 1 padahal. Suka kasih, suka citra, karena buah roh ya. Saya bahasa Inggris lebih enak ya, singular ya. Kalau ini ya buah ya, harusnya buah-buah kalau banyak ya. Jadi 9 ini tidak terpisah. Nggak boleh bertumbuh di satu aja. Ya, oke saya mau latihan lemah lembut, ya nggak bisa. Nggak bisa, karena semua buah roh itu satu. Ya, merupakan satu kesatuan. Dan itu adalah menurut saya kebajikan. Ya. Jadi kalau kita mau kaya dalam kebajikan ya semua ini. Ya. Nah, saya sedikit agak teologis, mudah-mudahan nggak salah. Ya. Jadi saya bandingin 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7 sama Galatia 5 ayat 23, 22, 23. Tadi ya, saya coba bandingin. Iman, kan di sini kan tadi iman, tambahkan kebajikan, tambahkan pengetahuan dan seterusnya ya. Nah, sementara di sana ada aspek-aspek buah roh, kesetiaan, kebaikan, kesukacita dan seterusnya. Coba saya bandingkan ya, bukan saya tampilkan satu persatu. Iman sama dengan kesetiaan. Benar? Ya kan? Kebajikan membawa kebaikan. Jadi enggak sama ya. Jadi kebajikan membawa kebaikan ya, goodness di dalam buah roh ya. Pengetahuan membawa sukacita, damai sejahtera ya. Kalau kita bisa memiliki pengetahuan yang baik, maka kita akan damai dan sejahtera. Penguasaan diri sama. Penguasaan diri. Ketekunan menumbuhkan kesabaran. Kalau kita tekun, maka kita akan orang yang sabar. Ya. Melakukan sesuatu, aduh gagal. Coba lagi tekun. Ya, kita orang yang sabar. Kalau enggak ya, saya termasuk yang enggak sabar memasukkan benang ke jarum aja, sering minta ke istri. Untuk enggak sabar saya. Ya. Enggak tekun saya untuk memasukkan. Kesalehan membawa kemurahan. Ya. Kasih akan saudara-saudara membawa kelemah lembutan. Ya kan? Kasih akan semua orang membawa kasih. Jadi ini mapping saya ya. Saya nggak tahu ini ada di ajaran di sekolah teologi atau tidak. Tapi inilah mapping saya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Menurut saya kebajikan itu berdampak pada 3 hal. Pertama, tadi kita sudah mengerti, menurut versi saya kebajikan itu adalah buah roh. Ya. Membawa dampak pada 3 hal. Membuat berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Karena kebajikan itu karakter Kristus. Jadi kalau kita bisa menghidupkan kebajikan, maka kita akan semakin mengenal Kristus. Ya kan? Karena kita seperti karakter Kristus. Yang kedua, membuat orang lain memuliakan Bapa.
Jadi kalau kita kaya dalam kebajikan, yang dilihat orang adalah siapa yang kita percayai. Kalau saya orang baik, orang yang memiliki kaya kebajikan, orang terpukau dengan Guntur Siboro, ada yang salah. Ya kan? Ya. Terus terang banyak orang yang mengatakan saya orang baik. Ya. Karena ya terutama di perusahaan, karena saya menggunakan uang perusahaan untuk membela orang. Jadi orang baik kan. Menaikkan orang pangkat, ya dianggap orang baik. Terus terang. Tapi seharusnya kalau saya baik, kaya akan kebajikan, yang bertanya-tanya di dalam pikiran orang itu, kok bisa begitu ya Pak Guntur ya? Kenapa ya? Apa yang dia percayai ya? Harusnya itu yang keluar. Itulah poin kedua. Poin ketiga, menjadi alat untuk menyampaikan pekabaran kedatangan Tuhan semakin dekat. Ada ayatnya semua tadi ya. Yang pertama, semakin mengenal Kristus ya. 2 Petrus 1 ayat 8. Sebab tadi 2 Petrus 1 ayat 7 ya, sampai 7 ini sambungannya 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi semakin kita kaya dalam kebajikan, maka kita akan semakin mengenal Kristus. Ini lebih internal. Nah, ini Matius 5:16 tadi ya, untuk memuliakan Bapa. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kalau Guntur Siboro penuh dengan kebaikan, kaya akan kebajikan, mudah-mudahan itu orang lihat Tuhan yang saya percaya. Yang saya percaya, bukan Guntur Siboro yang baik. Ya. Apa beda kira-kira bedanya bertalenta sama memiliki karunia? Tadi pemain musik di depan kan bertalenta itu ya, pasti. Kalau enggak mungkin mereka bisa memainkan. Tapi apakah mereka memiliki karunia? Apa bedanya? Kalau talenta, yang dilihat adalah orang itu. Kalau karunia main gitar, yang dilihat adalah Tuhannya. Amin. Ya, harapan kita semua ketika kita memiliki talenta tertentu, kita memiliki karunia. Yang orang lihat adalah apa? Bukan saya, ya, tapi adalah Tuhan yang saya percaya. Sama ini ya. Nah, yang ketiga tadi. Nah, ini menarik nih ya. Katanya tadi kebajikan itu apa? Alat untuk menyampaikan pekabaran kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi ternyata Bapak Ibu, teman-teman semua, kebaikan-kebajikan kita jangan disembunyikan. Hendaklah apa? Diketahui semua orang. Ya, ini agak sedikit beda ya. Menyombongkan sama harus diketahui orang. Jadi harus orang merasakan dampak kebaikan dan kebajikan kita. Jadi keluarga OCC, dampak Anda harus terasa. Harus terasa. Pasti banyak kebaikan dan kebajikan yang sudah dilakukan oleh keluarga OCC ya. Nah harus terasa. Baik kepada pribadi-pribadi yang ada, yang mendengarkan, ataupun yang ada di luar. Ya. Ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Apakah saya memiliki dampak sama orang lain? Karena apa? Karena Tuhan sudah dekat. Jadi harus semakin giat kita melakukan kebajikan dan kebaikan. Dan harus orang tahu. Karena Tuhan sudah dekat kedatangannya. Tidak ada waktu lagi. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kebajikan menjadi alat pemberitaan kabar baik kepada orang lain. Ya, kalau orang itu dilihat memiliki kebajikan baik, pasti orang akan bertanya-tanya. Ini apa? Siapa Tuhannya? Siapa yang dia percayai? Mari kita menjadi kaya dalam kebajikan. Saya kira kaya harta itu sudah biasa. Ya. Tapi kaya dalam kebajikan susah gampang. Ya. Mana lebih mudah orang yang kaya harta atau miskin harta menjadi kaya dalam kebajikan? Sebenarnya orang yang kaya dalam harta. Ya kan? Harusnya. Karena ekspresi rasa syukurnya akan menjadi kebajikan bagi orang lain. Ya. Kalau tidak, dibagi akan menjadi ini ya.
Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, ini ayat tadi ya, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Jadi agak dibedakan antara kebajikan dengan suka memberi dan membagi. Ya. Nah, berbuat baik menjadi kaya, jadi actionnya di atas, hasilnya kaya dalam kebajikan, implikasinya salah satu adalah suka memberi dan membagi. Ya. Nah, sering orang mengidentifikasi ini dengan sesuatu yang berwujud. Ya. Padahal suka memberi dan membagi untuk kebaikan itu bukan hanya yang nomor satu. Membagi uang, harta, kepemilikan, tapi lebih banyak yang paling susah itu yang ini. Membagi waktu, membagi perasaan, membagi ego atau merendahkan ego. Intinya membagi dan memberi itu adalah pengorbanan. Kalau saya membagi uang, saya korbankan uang saya. Kalau saya menjadi sahabat bagi orang lain, saya korbankan ego dan perasaan saya. Ya kan? Kalau kita orang yang berego tinggi, akan susah menjadi sahabat bagi orang. Karena kita maunya menang, maunya kita yang perasaan kita yang didengarkan orang. Ya. Jadi ayat tadi, ya, berbuat baik, kaya dalam kebajikan, karena berbuat baik, ya, buah roh hidup dalam kita, maka kita akan kaya dalam kebajikan, dan itu akan membuat kita menjadi orang yang seperti Kristus, mau berkorban. Ya, kalau Kristus mengorbankan apa? Nyawa. Ini enggak dituntut. Siapa yang mau mengorbankan nyawa di sini? Ya, bahkan untuk istri saya pun belum tentu saya mengorbankan nyawa saya. Ya kan? Tapi berkorban harta, uang, kepemilikan, waktu, perasaan, ego, itulah implikasi dari kaya dalam kebajikan. Ya. Berbuat baik, berbuah rohnya, kaya dalam kebajikan, dan berkorban untuk memberi dan berbagi. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, buah roh itu adalah pengorbanan ego. Pengorbanan ego. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada ayat yang saya senang sebagai penutup pada hari ini. Ya. Galatia 6 ayat 10. Saya mau kita baca bersama-sama. Ya. Galatia 6 ayat 10 ya. 1, 2, 3. Karena itu selama masa ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya kasih bold yang merah. Selama masih ada, akan terjadi tidak ada kesempatan? Apa? Kalau mati. Selama Anda masih bernyawa, bahkan dalam ruang rumah sakit sekalipun, katanya selama masih ada kesempatan, berbuat baiklah kepada semua orang. Memang ada kata klausal di situ kepada kawan-kawan kita seiman. Ini mungkin fokusnya dulu ya. Tapi harus berbuat baik kepada semua orang. Dan ini masuk dalam tema kita, love others. Ya. Berbuat baik, kaya dalam kebajikan, berbuah dalam roh. Mari kita menggunakan kesempatan yang tidak ada, kesempatan yang ada. Kita nggak tahu kapan berakhir. Apalagi dalam dunia yang penuh dengan pandemi, kesulitan seperti ini, ya nggak tahu kapan berakhir ya. Sebagian kita sudah menjalani genting ya, tadi Pak Purwa cerita ya, 2 minggu COVID ya. Saya dan keluarga baru 2 bulan lalu, tapi Omikron. Ya, itu aja udah gemeteran Pak. Ya, gemeteran semuanya tak cuci ini. Waduh kami 4 orang dalam satu rumah, kebetulan punya 4 kamar, bahkan yang sama-sama kena pun nggak berani satu kamar. Takutnya ada deltanya yang ini ya. Jadi masing-masing satu kamar Pak. Ya. Udah itu kalang kabut, daftar Kemenkes, cari obat semua ya. Padahal setelah obatnya datang udah sembuh, ya. Keburu sembuh. Tapi kita nggak tahu karena saya baca-baca, biar yang Omikron pun tiba-tiba bisa apa? Bisa sesak napas katanya kan. Jadi kita nggak tahu kapan kesempatan kita akan berakhir. Hari ini masih ada kesempatan, yang lebih muda merasa masih ada kesempatan, tapi belum tentu. Yang lebih muda juga bisa akan tidak memiliki kesempatan lebih cepat daripada yang tua-tua. Oleh karena itu, Galatia 6 ayat 10 saya baca lagi, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita,
Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mau pakai doktrin kebajikan Katolik, Hindu, Buddha, Islam, ataupun gereja-gereja yang mendahulukan kasih karunia, mengedepankan kasih karunia, tidak masalah. Supaya yang penting hasilnya adalah kaya akan kebajikan. Tuhan memberkati kita. Ini renungan yang lebih baik dipraktikkan daripada dipelajari sebenarnya. Tapi saya memiliki kerinduan khusus karena kata kebajikan ini mendengung di kepala saya, apa sih artinya. Semoga renungan hari ini memberikan kebaikan bagi kita, memotivasi kita, pertama untuk menerima Tuhan, ya, yang memberikan kasih karunia kepada kita, dan kita akan menghidupkannya, kita akan berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita.